Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang sekali hari ini malam hari kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Pemirsa, akhir-akhir ini media sosial kita dipenuhi dengan ragam menu makan bergizi gratis. Ya memang sudah tanggal 6 Januari memang sudah dilakukan dan dilancarkan di Indonesia. 71 triliun ini dana yang akan digunakan untuk program makan bergizi gratis. Banyak pihak yang terlibat pemirsa, mulai dari pedagang, pemasok, dan juga sampai pendistribusiannya. Bagaimana kemudian dampak ekonominya, kami akan bahas di Indonesia Business Forum pada malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang relevan. Ada Pak Dadan Hindayan di sini. Hindayana, selamat malam Pak. Kepala Badan Gizi Nasional. Apa kabar Pak? Tampaknya Pak Dadan nih sibuk ya Pak ya akhir-akhir ini ya? Ya begitu, karena program ini sudah berjalan mulai tanggal 6. Ya. Kami sudah melakukan persiapan kan dari Februari 2024 ya. Oke, persiapan begitu banyak Pak. Ya. Dan juga di sini ada Ibu Afiliadi, Wakil Ketua Umum dari Kadin Indonesia. Selamat malam Bu Afi. Malam Kak Celia. Oke, ketemu lagi sama Bu Afi di Indonesia Business Forum. Ya, kabar sehat kasih. Pastinya ya. Alhamdulillah. Oke, dan juga hadir bersama dengan kami di sini ada Ibu Eliza Mardian, Ekonomi Core Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Eliza, pastinya sehat selalu ya hari ini. Kita bajunya couple nih Mbak. Oh ini. Oke, dan juga hadir bersama dengan kami ada Pak Abdullah Mansuri, Ketua Umum IKAPI Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Sehat. Oke, kami juga siapkan untuk Anda pemirsa testimoni. Di mana di sini ada Pak Bakroni, Ketua Koperasi Warteg Nusantara. Selamat malam Pak. Assalamualaikum Mbak Celia. Oke, ini menarik sekali. Kami akan bahas pemirsa di Indonesia Business Forum usai informasi berikut ini untuk Anda. Program andalan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis, mulai diimplementasikan 6 Januari 2025 lalu. Untuk tahap awal, Makan Bergizi Gratis ditujukan untuk 26 provinsi di seluruh Indonesia dan menyasar 600.000 orang, wilayah perkotaan dan kabupaten. Tahun 2025, pemerintah hanya mampu menyediakan dana dari APBN sebesar 71 triliun rupiah. Sehingga anggaran satu porsi makan bergizi gratis turun menjadi Rp10.000. Nasi, buncis, wortel, tempe, dan jeruk. Oke, tadi kan udah nyoba nih makanannya. Lengkap juga ya, ada sayur, ada lauk pauk, ada juga buahnya. Enak nggak? Enak banget. Oke, seneng nggak sih makan bareng teman-teman tadi? Seneng banget. Terima kasih Pak Presidenku, semoga ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita sih setuju ya atas upaya pemerintah buat ngasih makan gratis kepada masyarakat. Ya karena kan kita dari siswa juga nggak usah harus membawa bekal lagi, tapi tentunya itu dari makanan gratisnya itu udah dipastikan harus bergizi dan steril. Presiden Prabowo Subianto berharap program makan bergizi gratis bisa mendorong perekonomian terutama di daerah. Makan bergizi juga hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. Makan bergizi gratis akan berjalan dalam 5 tahun mendatang. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak berganda dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%. Lalu sejauh mana peran UMKM dan UKM dalam program ini? Wah, luar biasa sekali pemirsa, ini kemudian yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, sudah sejauh mana program makan bergizi gratis ini dilakukan? Sudah sepekan, kita langsung tanyakan, ada Pak Dadan di sini. Pak Dadan, sudah sejauh mana program ini dilakukan, kemudian juga sudah menyasar daerah mana saja Pak? Ya, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah ada 222 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 31 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi pada saat launching tanggal 6 itu baru 190
di 26 provinsi dan hari ini sudah 222 di 31 provinsi. Baik, sudah di 31 provinsi begitu ya Pak. Tapi apakah UMKM ini sudah dilibatkan terkait dengan ini Pak? Ada berapa banyak karena Pak? Berdasarkan data yang kami miliki, 32% yang menjadi mitra kami sebagai penyedia mitra di SPPG itu UMKM. Kurang lebih sekitar 70 sampai 80 UMKM. Dan di luar itu mereka yang memasok bahan baku hampir semuanya UMKM. Baik. Ya, karena kan ada yang sebagai mitra, ada yang sebagai bahan baku, pemasok bahan baku. Oke. Dan perlu diketahui bahwa untuk 3.000 anak setiap hari termasuk ibu hamil, yang menyusui anak balita itu butuh 200 kg beras, butuh 350 kg ayam, ya atau 3.000 telur, butuh 300 kg sayuran. Dan kemudian juga butuh kurang lebih 40 sampai 50 liter susu. Oke, Itu adalah artinya aspek ekonomi yang cukup besar. Tadi Pak Presiden sudah menyampaikan di setiap satuan pelayanan nanti akan mengelola uang antara 8 sampai 10 miliar. Dan 85%-nya itu adalah dibelanjakan untuk bahan baku. Dan bahan bakunya 95% adalah produk-produk pertanian. Dan 10,5% untuk bayar ibu-ibu yang ikut masak. Yang tadinya ibu nganggur, tidak punya pekerjaan. Sekarang dibutuhkan kurang lebih 47 orang di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang bisa ikut terlibat sebagai relawan. Dan itu dari tadinya tidak punya pendapatan jadi punya pendapatan. baik, artinya sudah 32% ya. Kami tarik tadi kesimpulannya 32% pemirsa ini yang dilibatkan UMKM. Kita langsung tanyakan di sini ada UMKM begitu Pak dari Ketua Koperasi Warteg Nusantara Pak Mukroni. Pak Mukroni, sejauh ini apakah juga UMKM sudah dilibatkan terkait dengan ini? Anda sudah terlibat atau belum Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau kami ini kan bentuknya kan warung ya, karena kami adalah warung Tegal dan kita punya badan hukum koperasi dan kami sudah mendaftar Pak di website itu. Tapi memang ada beberapa persyarat yang belum kami penuhin. Pertama harus tadi membangun dapur Pak. Sementara kami sudah punya dapur sendiri di 50.000 outlet di Jabodetabek gitu kan. Jadi kalau kita perhitungan realistis, mohon maaf ya, kita kan pengen, tapi kan kita sudah investasi di tiap-tiap anggota gitu kan. Jadi kelihatannya kita tidak bisa memenuhi untuk membangun dapur, itu satu. Yang kedua, kita sebenarnya kan punya dapur-dapur di outlet itu. Jadi 50.000 outlet itu, mohon maaf ini Pak Dadan ini, dari sejak Nusantara sampai Indonesia sampai sekarang ini belum ada orang makan di warteg itu kena racun, kena apa. Jadi artinya bahwa standar kami itu sudah alhamdulillah, cuma mungkin nanti ada beberapa inilah persyarat kesehatan dan sebagainya. Dan kami ini kan terkenal dengan ekonomis, praktis dan bervariasi. Praktis itu dimaksud adalah bahwa kita sudah belajar lagi karena mohon maaf teman-teman kan sudah ahli, hampir satu hari itu dia bisa memasak dengan 40 sampai 50 menu. Itu praktis itu. Yang kedua harganya mohon maaf, kalau warteg kan murah. Yang ketiga bervariasi tadi ada 50 ada apa, dan yang keempat tentunya ada kemanfaatan bagi kita Pak Dadan. Karena dengan adanya nanti kerjasama dengan kami kita bisa menaikkan omset. Apalagi dengan kondisi ekonomi habis pandemi, mudah-mudahan ini program bagi kita bisa. Mungkin ini berproses Pak Dadan, barangkali nanti kita prosesnya berkelanjutan ya mohon ya diikutkan, digabungkan. Karena memang kita skalanya nggak bisa kalau untuk membuat dapur terus terang. Tapi kalau kita diikutkan dengan tadi sisi praktis, sisi ekonomis dan bervariasi, insya Allah kita sanggup. Karena kita sudah ratusan, mungkin puluhan tahun kita sudah berusaha itu. Terima kasih. Oke, berarti kendalanya adalah untuk dapur itu ya Pak. Tapi sudah berusaha atau sudah mencoba untuk mengajukan atau seperti apa Pak? Ya, karena mohon maaf ya, ini kan program yang kita mendukung bahwa ini adalah program yang diinisiasi oleh Pak Presiden Prabowo dan ini sangat baik sekali gitu kan untuk memberi asupan kepada kaum rentan seperti ibu hamil, anak balita dan ibu menyusui, dan ini kami akan dukung. Tapi tadi mungkin ada persyarat yang